Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salitri, NIM 2231300014. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi efektif. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari yang namanya komunikasi, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat. Akan tetapi komunikasi yang kita lakukan selama ini tidak semuanya bisa disebut komunikasi efektif. Lalu bagaimana sih komunikasi efektif itu? Nah, langsung saja kita mengetahui apa sih pengertian dari komunikasi efektif itu. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan antara pengirim dan penerima dengan cara yang jelas, terbuka, dan saling memahami, sehingga komunikasi dapat tercapai tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon dengan baik. Jadi gitu ya teman-teman, pengertian dari komunikasi efektif. Selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif. Yang pertama, membangun hubungan harmonis. Yang kedua, menghindari terjadinya konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama. Yang keempat, membangun kepercayaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi efektif yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kejelasan pesan, gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berlibat-libat. Yang kedua, empati, berusaha memahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara. Yang ketiga, konsisten, apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan sikap dan tindakan kita. Yang keempat, mendengarkan aktif, tidak hanya mendengarkan kata-kata tapi juga memahami makna di baliknya. Yang terakhir, etika komunikasi, menjaga sopan santun, intonasi, dan juga sikap tubuh. Contoh penerapan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat berdiskusi di kelas, kita menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, saat berbicara dengan dosen atau atasan, kita menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat. Yang ketiga, dalam lingkungan kerja ataupun organisasi, kita memberikan instruksi dengan jelas dan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi gitu teman-teman, penerapan komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, penutup. Komunikasi efektif adalah keterampilan penting yang perlu kita kuasai untuk membangun hubungan yang baik, mencapai tujuan bersama, serta menunjukkan pribadi yang beretika, profesional. Marilah kita biasakan berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan penuh empati dalam setiap interaksi kita. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kehilapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.